pagi, Pak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Baik, sudah 27 siswa yang hadir. Baik, menyemangatkan pagi hari ini, saya tayangkan dulu ya salah satu lagu wajib nasional, Maju Tak Gentar. Tak gentar, membela yang benar. Ya. Ya,
pagi hari ini ya, setelah kalian ujian minggu lalu ya, apa 2 minggu lalu ya, atau 3 minggu lalu ya, awal-awal ya, warga negara ini. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, tak kurang satu apapun. Ada yang sakit ini, semoga saja nggak ada ya. Karena kelas saya yang lain ada yang kena COVID ya tempo hari. Ada yang ini nggak ya, semoga nggak ada ya. Oke, sudah pada divaksin ini semua? Belum semua mungkin ya? Belum. Iya, karena tapi kayaknya ada yang udah ya. Ada yang udah, ada yang belum ya, keterbatasan ini ya vaksin ya. Apalagi di tengah-tengah corona yang semakin menggila ini ya, COVID-nya ya. Saya baca di artikel itu yang varian yang baru itu yang Delta itu katanya di Australia gitu, di papasan saja itu bisa menular gitu. Waduh, ngeri sekali, katanya cepat banget yang varian Delta itu. Katanya seperti itu sih di berita ya. Ya semoga kita dalam lindungannya ya. Apalagi ini cuaca juga nggak terlalu panas ya. Kalau panas itu COVID-nya relatif lebih mudah mati ya. Tapi kalau mendung-mendung, dingin-dingin, hujan-hujan itu lebih awet COVID-nya itu ya. Jadi jangan lupa sering-sering cuci tangan ya, karena virus itu mati ini ya, karena sabun ya, lemaknya itu yang pembungkus ininya kan bisa hancur karena sabun ya. Jadi paling efektif memang kalau cuci tangan pakai sabun. Dan jaga jarak, paling itu jaga jarak memang ya, meskipun pakai masker tetap jaga jarak ya. Jaga jarak ya, kalaupun tidak perlu amat keluar juga ini ya, tapi memang bosen ya di rumah, dan ini bosen sekali. Apalagi ini di Jawa Tengah ini terutama ya, yang Jawa Tengah, Jogja ini peningkatannya pesat sekali ya. Ya semuanya inilah jaga diri baik-baik ya. Ya memang ini sudah 1 tahun lebih ya COVID ini ya. Ada yang sempat pernah positif di sini? Ada? Nggak ada? Ya syukurlah kalau nggak ada. Anak-anak seusia kalian tentunya ini ya harusnya lebih sehat ya, harusnya lebih sehat daripada orang-orang tua yang mungkin banyak komorbidnya ya. Jadi ya semoga kita senantiasa dilindungi olehnya. Oke, baik, saya sudah ini ya selesai mengoreksi ujian kalian. Jadi mungkin nanti setelah kelas saja saya bagikan. Memang agak susah ya kalau menilai terkait esai, tapi esai yang ini lebih ke argumen gitu ya. Jadi dilihat pendalaman pemahaman kalian, cara pandang kalian melihat permasalahan kasus itu seperti apa, ya itu yang ini ya agak susah menilainya. Tapi kemarin ada pilihan ganda ternyata. Nah, pilihan ganda ini ternyata cukup signifikan untuk sebagai pembeda. Kalau nilai yang UTS-nya yang PPM IK atau penugasan itu lebih ya hampir mirip gitu ya. Tapi yang membedakan banget itu ini pilihan gandanya. Dan ini pilihan ganda itu saya sudah nilainya given dari Dosko ya. Dari Dosko udah given. Jadi ada yang benar 30 tuh nggak ada gitu ya. Yang benar 30 tuh nggak ada. Ada yang cuma benar nggak sampai separuhnya juga ada. Gitu. Nah itu kan lumayan signifikan ini nilai ya. Jadi meskipun itu cuma 30%, yang saya 70%, tapi lumayan ini ya. Oke, tapi nggak usah dipermasalahkan ya, kan masih ada yang lain gitu ya, nilai yang lain. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ini kan dulu ya.
30 ini masih satu orang yang belum bergabung. Ada yang ini? Ada satu orang yang belum bergabung. Siapa ini? Uneva, Pak. Masih coba ini, Pak. Oke. Sebentar ya, saya ini kan dulu. Besok Sabtu jam 2 ya, kalian ada kuliah umum ya? Iya, Pak. Itu nanti untuk pertemuan, sebenarnya itu pertemuan ke ini ya, ke berapa ini? Ke-8 atau ya ke-8 ini ya, yang ini jadi pertemuan 9. Jadi minggu depan harusnya libur ya, kalian pertemuannya. Libur tapi ini aja, kalian absen saja ya. Jadi lebih ke absen aja. Siapa tadi yang belum bisa bergabung? Runeva. Oh, Pak. Siapa? Runeva, Pak. Runeva ya. Oh iya, di mana? Solo dia ya, di Solo ya. Oke. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa saya tayangkan Indonesia lebih luas. Kali ini kita ke Indonesia bagian tengah, tapi sudah berbatasan dengan Indonesia bagian timur. Ada yang kenal dengan nama Banggai, Banggai Laut, atau ada yang sudah pernah ke sana? Di kelas sebelumnya yang ini ada yang sudah pernah itu ke Banggai Kepulauan itu, karena ayahnya tugas di sana. Ada yang tahu di mana itu? Atau ada yang pernah ke sana mungkin? Banggai. Baru dengar sekarang Pak, saya dengarnya Bangka Pak. Kalau Banggai belum pernah dengar. Ada yang tahu di provinsi mana itu? Banggai. Saya tahunya cuma di Pulau Sulawesi, Pak. Kurang tahu Sulawesi mana. Sulawesi Tengah ya. Jadi Banggai, Kabupaten Banggai itu ibu kotanya Luwu, itu yang Sulawesi Tengah bagian timur. Ada kepulauan, ada Kabupaten Kepulauan Banggai, dan ada lagi Kabupaten Banggai Laut. Banyak ya. Nah, coba kita lihat kondisi di sana seperti apa. Di sana ada unit vertikal terkecil DJP, yaitu KP2KP Banggai Laut di bawah KPP Luwuk. Ya, Luwuk itu ibu kota Kabupaten Banggai. Banggai Kepulauan, Banggai Laut. Ya. Banggai Laut
Pulau kecil yang berada di ujung timur Pulau Sulawesi ini menyimpan banyak potensi di dalamnya. Dengan dikelilingi oleh bukit hijau yang menjulang, serta mayoritas daerahnya dikelilingi oleh lautan yang menyimpan beraneka ragam biota laut yang indah. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Banggai atau biasa disebut sebagai KP2KP Banggai merupakan unit terkecil dari Direktorat Jenderal Pajak. KP2KP Banggai merupakan satu-satunya unit vertikal yang berada di bawah lingkungan kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk dan termasuk dalam wilayah kerja kantor wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. KP2KP Banggai didirikan guna menjembatani masyarakat dalam berperan aktif membangun bangsa. KP2KP Banggai mengawal penerimaan negara dengan wilayah kerja Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor perikanan merupakan komoditas utama penopang perekonomian masyarakat Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Banggai beralamat di Jalan Mampaliasan nomor 17, Kelurahan Lumpio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. KP2KP Banggai dapat dijangkau dengan menggunakan kapal laut dari Kota Luwuk. Ada dua alternatif untuk menuju ke KP2KP Banggai. Yang pertama, menggunakan kapal cepat selama 2 jam yang berangkat dari Luwuk pukul 1 siang. Kapal ini hanya sampai di Kota Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan harus disambung menggunakan mobil atau ojek selama 1 jam menuju Pelabuhan Desa Tobing. Dari Pelabuhan Desa Tobing, kemudian dilanjut dengan speedboat selama kurang lebih 30-45 menit menuju Pelabuhan Banggai. Yang kedua, menggunakan kapal biasa dan atau kapal feri yang langsung menuju ke Pelabuhan Banggai selama kurang lebih 8-9 jam perjalanan. Kapal ini berangkat dari Luwuk pukul 9 malam. KP2KP Banggai mempunyai visi yaitu menjadi institusi yang mampu memberikan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun misi KP2KP Banggai yaitu menjamin terselenggaranya fungsi penyuluhan, sosialisasi, pelayanan, dan konsultasi perpajakan, serta mendukung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan 1. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. 2. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Saat ini KP2KP Banggai memiliki 10 pegawai handal yang terdiri dari 6 pegawai negeri termasuk kepala KP2KP dan 4 pegawai pemerintah non-pegawai negeri. KP2KP Banggai memberikan beberapa layanan unggulan, antara lain layanan pembuatan NPWP, layanan pembuatan kode billing, layanan konsultasi, layanan penerimaan SPT masa dan SPT tahunan, serta penerimaan surat lainnya yang akan diteruskan ke KPP Pratama Luwuk. KP2KP Banggai memiliki beberapa inovasi terkait pelayanan perpajakan, yaitu 1. Layanan pembuatan kode billing melalui SMS dan aplikasi WhatsApp. 2. Layanan pembayaran pajak menggunakan mesin edisi. KP2KP berinisiatif melakukan kerjasama dengan salah satu bank untuk membuka rekening yang dikhususkan untuk pembayaran pajak, khususnya bagi wajib pajak yang tidak membawa atau tidak memiliki kartu debit.
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, KP2KP Banggai telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Antara lain, layanan mandiri, tempat konsultasi, toilet yang bersih, air minum gratis, aula yang luas, mesin EDC untuk pembayaran pajak, televisi, dan tempat parkir yang luas dan aman. Pelayanan di kantor pajak Banggai Laut ini saya anggap cukup bagus pelayanannya, sehingga kami khususnya di desa dimudahkan dalam segi pelayanan. Harapan kami khususnya untuk desa agar supaya pelayanan pajak ke desa-desa lebih ditingkatkan lagi, dikarenakan pemahaman kami khususnya di desa itu belum maksimal. Pada era tatanan kehidupan normal yang baru, kami menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, seperti menyediakan tempat cuci tangan, mengecek suhu tubuh, dan menerapkan area wajib memakai masker, serta mengatur jarak aman 1 meter. Semua langkah ini kami lakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami akan selalu memberikan pelayanan yang prima, sehingga kepatuhan wajib pajak terus meningkat. Kepuasan wajib pajak adalah prioritas kami. KP2KP Banggai melayani dengan sepenuh hati untuk negeri. Ya, itu tadi ya KP2KP Banggai. Ya. Oke. Ya. Ya, ini yang kelihatan mukanya cuma Martin aja ya. Ya kalau memang ada kendala kuota jaringan ya nggak apa-apa ini ya. Ya. Baik, kalian ini pasti lumayan lega ya, sudah mengumpulkan KTTA, kuliah tinggal setengah semester ya. Sebentar lagi wisuda. Wisuda mungkin bulan September Oktober ya. Berapa? 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi kalian wisuda, coba. Cepet banget kan? Iya, cepet. Gak kerasa kan kalian 3 tahun di sini. Ya, tentunya sisa waktu kuliah kalian yang hanya tinggal beberapa bulan, itu harusnya menjadikan kalian tambah semangat, ya, bahwasanya kalian sudah hampir menyelesaikan perkuliahan di STAN, dan ya, kalau lulus sudah langsung dapat pekerjaan, gitu ya. Coba masa pandemi kayak gini nyari kerjaan itu susah. Ya. Memang kita nggak bisa selalu ya apa yang terjadi terrealisasi itu sesuai dengan rencana kita, planning kita. Tapi yakini ketika kalian sudah berusaha keras, sudah berusaha optimal, ya serahkan itu pada Tuhan. Nah itu hasilnya itu yakin itu yang terbaik dari Tuhan untuk masa depan kalian. Ya, jadi banyak-banyak bersyukur itu bisa membuat kita lebih tenang, tidak kemerungsung, tidak ini ya, tidak selalu berandai-andai yang negatif. Ya. Bersyukur dalam kondisi kalian saat ini. Banyak yang menginginkan posisi kalian saat ini, ya, dan kalian segelintir yang beruntung mendapati posisi kalian pada saat ini. Ya. Jadi manfaatkan waktu yang tersisa ini sebaik-baiknya. Nanti kalian akan kangen loh kuliah seperti ini. Meskipun di akhir-akhir ini ya daring ya. Ini mau wisudanya pengen offline, tapi kok malah ini peningkatan tajam. Waduh, ini terancam online lagi ini wisudanya nih. Ya, jadi kelas yang direncanakan semester depan ini offline mungkin bisa jadi tertunda kalau tidak mengalami penurunan nanti di bulan Juli atau Agustus ya. Ini lagi puncak-puncaknya, masa 15.000 kasus per hari, dan itu kan yang hanya yang dites ya.
yang nggak dites mungkin lebih banyak, bisa 2-3 kali lipat dari angka itu. Jadi ya kita inilah berusaha bersama-sama ya, ini ya, berdoa juga ya. Oke, baik, itu tadi sekilas terkait banggai laut ya. Jadi dari Luwuk itu ya masih 8 jam menggunakan kapal ya, kapal semacam kapal feri tapi yang lebih kecil tadi ya. Atau menggunakan kapal cepat tadi 2 jam ke pelabuhan di Banggai Kepulauan di Kota Salakan itu. Kemudian naik ojek ke seberang pulaunya ya, di sisi lain pulaunya, di situ ada pelabuhan lagi yang akan mengantarkan ke Banggai Laut, naik speed boat lagi sekitar 40 menit, jadi sekitar 4 jam. 4 jam itu kalau lancar terus ya, jalan terus itu pakai kapal cepat. Nah, itulah ya luasnya Indonesia, beragam kondisi geografisnya. Ya, ini salah satu hal, salah satu kondisi yang harus kita ketahui sebagai warga negara Indonesia. Ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, wawasan Nusantara. Ya, memandang, melihat, memahami, mendalami, mengetahui lebih jauh tentang Indonesia dan segala isinya. Ya, mengenai diri dan lingkungannya. Ya. Kalau kita nggak kenal Indonesia, kita nggak tahu Indonesia sebegitu beragamnya, geografisnya, budayanya, ya, struktur masyarakatnya, sumber dayanya. Nah, itu kita tidak bisa aware, tidak bisa perhatian dengan Indonesia, ya, dengan apa yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa melihat potensi yang ada di Indonesia, kita tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat. Apalagi kalau kalian nanti menjadi seorang pemimpin negeri ini, atau pemimpin lembaga yang kebijakannya strategis, kebijakannya sangat penting terkait pengelolaan sumber daya alam, ya, terkait pertahanan, keamanan, nah, dan sebagainya. Itulah pentingnya setiap warga negara memahami konsep wawasan Nusantara. Ya, itu tadi di DJP ada unit terkecilnya, tadi di KP 2KP Banggai ada 6 pegawai negeri sipil di situ dan 4 pegawai pemerintah non pegawai negeri PPN PM ya. Sedikit ya. Karena memang potensinya masih kecil ya. Bisa berkembang nanti menjadi KPP, bisa jadi kemudian hari kalau potensi perekonomiannya sudah semakin besar. Jadi kalau dari Jakarta itu kalian bisa langsung ke Luwuk, kalau nggak salah bisa itu. Nggak tahu kalau sekarang masa pandemi mungkin dikurangi ya, mungkin baru dari Palunya ke Luwuknya itu. Luwuk lumayan besar ya kotanya, kalau di sana ada KPP Luwuk. Itu baru naik kapal ke Banggai Laut. Ya itulah permasalahan atau tantangan di lapangan dari daerah yang jauh ya terpencil, itu lebih ke transportasi. Ya, Banggai itu bukan di perbatasan luar Indonesia ya, batas luar Indonesia, tapi di pedalaman. Ya, jadi kalau sekarang ini malah lebih cepat ke perbatasan atau luar ya, perbatasan luar Indonesia daripada ke pedalaman ya. Kalau perbatasan biasanya dibangun bagus sekarang ini, ada bandara dan sebagainya ya, lebih mudah diakses. Di Nunukan itu ada bandaranya ya. Dan mana kalau di pulau ini Ranai itu juga ada bandara kecil itu di situ. Mau dibuat pangkalan militer juga di situ. Di Natuna itu ya. Dan pos-pos perbatasan yang lain ya. Ya, itu sekilas ya tentang Banggai dengan keindahan alamnya tadi, alam lautnya tadi ya. Sumber ininya PAD-nya dari pertanian tadi, ternyata ada pertanian padi juga di sana ya. Padahal di pulau ya, mungkin dia lebih ke ada hujan atau ada sumber mata air di situ. Dan perkebunan kelapa tadi ya, sana memang banyak kelapa. Diambil kopranya misalnya. Oke, kita masuk ke materi ya. Atau ada yang ingin ditempatkan di Banggai nanti? Wah, saya itu pengen Pak, wah nanti kayaknya di sana itu tenang, adem ayem, nyaman gitu. Saya bosan dengan hiruk pikuk di Jakarta atau di Jawa gitu ya.
Ya, ini ya. Kalau yang suka tantangan sih asik-asik aja ya. Tapi dimanapun kalian berada, berikan yang terbaik bagi institusi kalian, bagi negeri ini. Ya, ketika kita belajar ikhlas menjalani sesuatu, ya kita tetap berusaha dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Tuhan akan memudahkan jalan kalian apapun itu. Ya, saya ngomong gini juga mengingatkan diri saya juga. Manusia itu kan gudangnya khilaf ya. Kadang sudah itu lupa lagi gitu. Ya, oke. Ini kita masuk ke materi wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan. Kalau dengar wawasan itu saya ini ya, teringat dengan dulu ada koran yang terbit sore hari, wawasan itu namanya. Wawasan harian wawasan, koran sore Anda. Ya. Saya ingat itu. Duh, 3 tahun berapa 90-an atau berapa itu ya. Jadi dulu tuh ada ya koran-koran yang terbit sore hari, wawasan, suara, pembaruan, terus apa lagi itu ya. Ada yang pagi, ada yang sore. Sekarang koran itu udah ini ya, mulai menjelang kematiannya ya. Kompas saja segitu gedenya aja, uplahnya juga sangat turun drastis. Ini aja ya, saya di Kementerian Keuangan itu kan ada e-Perpus ya, dan di situ langganan koran Kompas dan yang lain gitu, mungkin ada beberapa yang lain tabloid atau majalah. Itu aja koran Kompas yang e-paper itu aja jarang yang melihat, padahal itu sudah berlangganan Kementerian Keuangan itu 30 eksemplar itu ya, itu kan bisa gonta-gantian gitu ya. Itu aja paling saya kalau buka itu cuma 1, 2 atau 3 orang yang meminjam dari berapa puluh ribu pegawai Kementerian Keuangan itu ya. Aduh, itu jadi budaya literasi juga sudah, literasi ini ya, baca juga sudah semakin berkurang. Ini lebih ke video yang nonton YouTube, nonton TikTok, nonton itu ya. Oke, wawasan Nusantara, wawasan ya. Wawas, memandang, pandangan ya. Melihat ya. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya ya. Kita memandang Nusantara, diri kita ya, diri lingkungannya, lingkungan dengan segala isinya, problematikanya, nggak hanya yang fisik tapi non fisik ya, yang serba beragam dan bernilai strategis ya. Potensi kekayaan alam, letak astronomis geografis Indonesia itu seperti apa ya, di lingkup Asia Pasifik itu posisi Indonesia seperti apa, strategisnya, perpolitikan di Indonesia seperti apa, ekonomi ya, penopang ekonomiannya seperti apa. Nah, jadi memandang secara komprehensif sehingga ketika membuat kebijakan itu tidak hanya separuh-separuh atau tidak berpikir panjang. Di satu sisi misalkan mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain melemahkan kedaulatan bangsa, melemahkan sistem pertahanan bangsa, pertahanan nasional, pertahanan negara. Yang itu kan bahaya, kan itu semu sebenarnya. Nah, bagaimana membuat kebijakan yang komplit. Nah, itu oleh karena itu perlunya wawasan Nusantara. Ya. Mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Nah, ini utamanya itu pertamanya mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai, menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Masyarakat adil, makmur, sentosa. Ya. Jadi utuh dulu sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, ya wilayahnya utuh, kestabilan politik, ya dengan berbagai keragaman yang ada di dalamnya, politik stabil bisa membangun perekonomian dengan baik, merencanakan ke depan dengan baik, ya akhirnya bisa terwujud tujuan nasional.
Wawasan Nusantara. Landasan ideal Nusantara itu adalah Pancasila, ya, perpaduan nilai Pancasila mampu mewadai kebinekaan seluruh aspirasi bangsa Indonesia. Jadi landasannya dalam implementasi wawasan Nusantara adalah Pancasila, tetap semuanya berlandaskan Pancasila. Ya, pada hakikatnya merupakan pancaran falsafah Pancasila yang diterapkan dalam kondisi nyata. Ya, kalau Pancasila kan nilai-nilai abstrak ya. Nah, kalau wawasan Nusantara itu pengejawantahannya juga ya dalam kondisi nyata. Itu seperti apa sih ya dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya ataupun ideologi. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat wawasan Nusantara. Keutuhan Nusantara dalam artian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Utuh, ya, keutuhan Nusantara, ya, utuh tidak hanya sebagai suatu negara dengan wilayah-wilayah batasan yang jelas, tapi utuh sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tidak ada suku atau golongan lain di Indonesia yang menganggap dirinya bukan bagian dari bangsa Indonesia. Karena kalau ada yang seperti itu, tentu saja akan muncul separatisme. Ya, jika sudah muncul separatisme, ya, pembangunan di daerah setempat tentunya akan terhambat, program-program pemerintah akan terhambat, ya, akan semakin sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan, masyarakat adil, makmur, sentosa. Ya, utuh, ya, keutuhan Nusantara, ya, wilayahnya, kedaulatannya, ya, bangsanya. Nah, ini penting itu keutuhan sebagai sebuah bangsa. Ya. Kalau ada bagian yang nggak merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, tentu akan ada gejolak-gejolak di situ. Yang bagaimana mau membangun kalau ada gejolak di situ. Ya. Kalau di Papua ya udah gejolak-gejolak seperti itu, pembangunan terhambat, pembangunan infrastruktur jalan ya pekerjanya aja malah ditembaki oleh separatis itu. Ya. Bagaimana mau membangun, bagaimana mau mempercepat, mengakselerasi pencapaian tujuan nasional. Utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Ya, jadi memandangnya itu nggak hanya dari sisi ekonomi saja, nggak hanya dari sisi pertahanan keamanannya saja, nggak hanya dari sisi sosial budaya, tapi menyeluruh. Ya, jadi tidak boleh untuk mengedepankan ekonomi mengorbankan yang lain. Ya. Kita ini perekonomian agar bisa ini apa? Pertumbuhannya double digit. Wah. Kita utang kepada negara yang royal memberikan utang kita jor-joran, apalagi tergantung dengan satu negara misalkan. Kalau masih banyak negara masih nggak masalah gitu ya, masih bisa mengimbangi ininya ya. Tapi kalau ketergantungan pada satu negara, kita bisa didikte. Ya, kebijakan-kebijakan kita ya tidak objektif lagi. Jadi itu salah satunya saja. Dan ketika sudah didikte, kedaulatan kita kan akan semakin berkurang. Mungkin tidak kedaulatan dalam hal ini batas wilayah, tapi lebih kedaulatan dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, misalkan di wilayah regional dan sebagainya. Keputusan untuk ini harus investasi saya yang ini yang didahulukan, yang dimenangkan dan sebagainya. Padahal mungkin negara lain memberikan tawaran yang lebih bagus, bisa jadi seperti itu. Ya, menyeluruh. Tentunya kan banyak ini ya, orang-orang pinter ya dengan kajian-kajiannya ya. Seperti halnya ketika membuat kebijakan terkait COVID-19 seperti ini. Ya. Jadi pemerintah tentunya ini ya, membuat kebijakan yang sekiranya ya bisa bisa menghambat penularan COVID, di satu sisi juga
nanti perekonomiannya juga tidak langsung terkontraksi kencang gitu ya. Jadi memang banyak dilema dan banyak pro dan kontra ya. Ini kemarin PSBB atau PKM mikro. Nah, itu banyak pro dan kontra. Ada pakar yang wah ini harusnya ini PSBB nih. Sama aja PPKM mikro juga ekonomi juga terganggu. Ada yang ini kalau PSBB nanti hancur lagi perekonomian. Nah, tentunya orang-orang pinter di atas sana ya dengan berbagai macam pakar ya itu kan bisa membuat sebuah kebijakan yang terbaik bagaimana ya. Oh mungkin sekarang didahulukan gimana dulu yang kesehatan dan fondasi untuk perekonomian, atau ini bisa jalan bareng tapi dengan batasan-batasan yang tertentu ya, semacam itu ya. Ini memang COVID ini luar biasa ya, dampaknya tidak pernah kita terbayangkan 2-3 tahun yang lalu akan ada COVID semacam ini yang mengguncang perekonomian seluruh dunia, menghambat aktivitas mobilitas manusia seluruh dunia. Ya, tapi itulah ya kita nggak bisa memprediksi ya semacam itu. Nah, tinggal menyiapkannya ini, memitigasinya ini ya. Kalau ini sudah nggak mitigasi ya mitigasi untuk hal yang lebih buruk lagi. Gitu. Kalau dulu kan wabah seperti ini kan hanya muncul di TV-TV ya atau di film aja ya. Ini muncul di dunia nyata. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, kita intermezzo ya. Kita lihat militer Indonesia. Salah satu untuk menjaga kedaulatan Indonesia adalah dengan militer yang kuat. Ya, alutsista yang bagus. Bagaimana kondisi militer Indonesia? Ini kondisi tahun 2017 ya. Coba kita lihat sekilas. Di tengah perayaan Hari Ulang Tahun ke-72 Tentara Nasional Indonesia, TNI patut kita banggakan. Militer Indonesia ini ternyata menjadi salah satu pasukan petarung paling diperhitungkan di dunia. The Global Firepower merilis peringkat negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Dengan menggunakan sejumlah variabel, ada 50 variabel. Dalam formulasi perhitungan tertentu, militer Indonesia ternyata lebih kuat dibandingkan Israel dan Australia. Lantas siapa saja yang bertengger sebagai pasukan paling ditakuti di jagat raya? Militer terkuat di dunia, saya ulas lebih lengkap untuk Anda pada pagi hari ini. Oke, kita lihat bersama seperti apa posisinya. Ini adalah pada posisi pertama Amerika Serikat. Negara dengan ekonomi terbesar ini tetap saja mencatatkan sebagai posisi pertama. Jadi ya pastilah ya. Kita lihat Amerika berada pada posisi pertama karena ada beberapa variabel. Sesungguhnya ada 50 variabel yang diperhitungkan. Dan salah satu yang paling diperhitungkan adalah jumlah manpower. Manpower adalah jumlah pasukan ya. Jadi sumber daya manusia, skill manusia, setiap pasukan militer tersebut adalah menjadi yang paling diperhitungkan. Jadi semakin besar populasi sebuah negara maka akan berpotensi untuk menaikkan ranking mereka. Kita lihat bagaimana Amerika Serikat dengan anggarannya gila-gilaan ya, 581 miliar dolar Amerika. Jadi kalau dirupiahkan sudah berapa? Puluh ribu triliun rupiah. Jadi besar sekali ya. Dan untuk anggaran militer saja sudah jauh sekali dibandingkan anggaran pemerintah Indonesia ya. Kita tuh kalau dirupiahkan kita anggaran pemerintah kita tuh di APBN sekitar 2.000-an triliun rupiah, dan ini untuk militer saja gitu ya. Jadi kalau misalnya anggaran tuh kan ada APBN gitu, ada alokasi-alokasi, ada anggaran misalnya kementerian, LK dan lain-lain gitu ya. Nah kalau mereka untuk dari kementerian LK itu kan bisa dipecah lagi kementerian pertahanan gitu ya. Belum lagi untuk Pentagon dan lain sebagainya. Hanya untuk bagian ini saja mereka sudah lebih besar dari APBN yang dimiliki oleh Indonesia. Ya wajar lah ya, karena struktur ekonominya juga berbeda, kemajuan industrialisasinya juga berbeda. Tapi paling tidak ini menjadi cerminan betapa besarnya perhatian ataupun yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk sisi pertahanan negaranya ya. 580 miliar dolar Amerika, dan kita lihat bagaimana dengan jumlah personilnya adalah 2,5 juta orang
yang mengabdi pada pertahanan Amerika Serikat. Kemudian berapa banyak kapal perang ataupun juga pesawat tempur yang mereka miliki? 13.444 unit, banyak sekali ya. Dan berapa banyak tank? 8.848 unit. Dan untuk kapal selam mereka punya 75 unit. Jadi banyak sekali ya. Jadi mereka pertahanannya dari segala lini gitu ya. Baik dari darat, laut maupun udara, kemudian jumlah personil, dan jangan lupa juga terkait dengan anggaran yang begitu besar yang mereka alokasikan. Saya bergeser ke posisi kedua adalah Rusia. Rusia sebagai negara dengan militer paling kuat di dunia dengan anggaran yang dikeluarkan kalau kita bandingkan tadi dengan Amerika Serikat memang sangat jauh ya. Jadi hampir sepertiganya, sekitar 46,6 miliar dolar Amerika, tapi tetap saja besar. Dan itulah mengapa secara politik kita lihat politik tingkat tinggi begitu mereka mencatatkan sebuah tarik ulur ya hubungan antara Rusia dan juga Amerika Serikat. Kita belum bicara ideologi dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ini menjadi salah satu simbol betapa pertarungan itu memang begitu nyata di hadapan mereka. Berapa banyak jumlah personil yang ada dalam pasukan militer Rusia? Ada 4 juta personil. Tank yang mereka miliki 15.398 unit, dengan jet tempur 3.547 unit, kemudian kapal selam yang mereka miliki adalah 60 unit. Jadi concern sebuah negara yang besar itu tidak boleh lepas dari kekuatan militer. Jadi kalau ingin bermimpi menjadi sebuah bangsa yang besar, kemudian bangsa yang memenangkan ekonomi, jangan lupa bos, militer harus menjadi salah satu perhatian utama. Kenapa? Karena semakin kuat militernya, semakin kuat juga memiliki strategi intelijensi untuk mempertahankan negara besar tersebut ya. Berada pada posisi ketiga di bawah Rusia adalah Tiongkok. Dari Asia kali ini masuk ya. Kita lihat bagaimana Tiongkok berada pada posisi ketiga dengan jumlahnya kalau dibandingkan secara budget ataupun alokasi anggaran untuk militer lebih besar sebenarnya Tiongkok dibandingkan Rusia ya. Tapi bila kita bedah lagi mengenai kepemilikan pesawat tempur, kemudian tank, itu masih di bawah Rusia. Ya, jadi memang untuk Rusia ini mungkin terkenal sebagai pecahan dari Uni Soviet ya. Tampaknya ini menjadi salah satu mungkin dalam tanda petik keterbiasaan mereka untuk menghadapi perang itu membuat mereka memiliki kesadaran bahwa militer merupakan salah satu yang harus mereka miliki. Mengapa untuk Tiongkok menjadi besar? Karena Tiongkok memang sekarang sedang agresif-agresifnya gitu loh untuk mengembangkan lini pertahanannya. Mengapa ini menjadi besar, menjadi 155,6 miliar? Karena ini data per Maret 2017. Karena dia punya ambisi yang cukup besar ya. Xi Jinping itu ingin mengembangkan lagi One Belt, One Road. Itu sebuah misi mengintegrasikan dan menjadikan Tiongkok menjadi salah satu sinar ekonomi di dunia. Maka untuk mengembangkan hal tersebut dia nggak gila-gilaan dia. 155,6 miliar dolar Amerika dirupiahkan, itu juga lebih besar dibandingkan anggaran yang dimiliki secara total oleh pemerintahan kita saat ini. Lalu bagaimana jumlah personil? 4,6 juta personil, pesawat tempurnya 2.942 unit dengan 9.150 unit tank, dan kita lihat 68 unit kapal selam yang mereka sediakan. Lalu kita bergeser ke posisi keempat adalah India. India berada pada posisi keempat dengan anggaran 40 miliar dolar Amerika, jadi lebih sedikit selisihnya dibandingkan Rusia tadi di posisi kedua. 3,4 juta personil yang dimiliki dengan 2.086 unit pesawat tempur, kemudian 6.464 unit tank, dan 14 unit kapal selam. India berada pada posisi keempat sebagai militer terkuat di dunia. Tapi dalam perhitungan ini kita lihat bahwa disebutkan juga tidak memasukkan tidak memperhitungkan senjata nuklir yang sedang dikembangkan ya. Karena kalau senjata nuklir dikembangkan nanti beda lagi hitungannya. Lalu kemudian bagaimana dengan Prancis? Prancis berada pada posisi kelima, 35 miliar dolar Amerika yang dipersiapkan dengan 400.770 personil. Pesawat tempurnya 1.282 unit, dan tanknya langsung jauh ya 423 unit. Lalu kapal selam yang dimiliki adalah 10 unit. 5 terbesar. Lalu saya ajak Anda untuk bergeser ke Indonesia. Tadi di awal saya sebutkan kita lebih baik dari Australia dan Israel. Israel itu sangat terkenal ya dengan intelijennya Mossad dan lain sebagainya, menjadi bagian dari kegiatan ataupun juga pertahanan militernya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berada di atas mereka, tapi kita lihat kita berada pada posisi ke
14. Indonesia berada pada posisi ke-14 sebagai militer terkuat di dunia. Dan di Asia Tenggara kita berada pada posisi pertama kekuatan militernya. Berapa anggaran kita tadi kalau kita berkaca dari Amerika Serikat misalnya 156 miliar dolar Amerika, sangat jauh ya. Kita bahkan not even 10%, jadi around 5%-nya saja, yaitu 6,9 miliar dolar Amerika. Tapi ada yang menarik, dalam budget ataupun dalam struktur alokasi anggaran, jangan lupa meskipun memang kita masih kalah jauh dibandingkan negara-negara sebelumnya, tapi paling tidak pemerintah sudah memberikan concern terhadap anggaran militer dengan menaikkan anggaran militer. Jadi dari tahun 2010 misalnya hingga tahun 2016 misalnya itu anggaran militer sudah mencatatkan kenaikan sekitar 150%. Artinya ada willingness yang kita apresiasi dari pemerintah. Karena militer itu tidak hanya upaya untuk perang fisik dan lain sebagainya, tapi juga ada upaya untuk pengembangan alutsista misalnya, kita produksi sendiri. Jadi anggaran ini sama seperti Tiongkok, itu tidak melulu soal untuk fisik ya, adu fisik. Kemudian ya kita sangat mengagumi bagaimana kemampuan pasukan-pasukan elit bisa bertahan gitu ya, skill-skill yang mereka miliki. Tapi paling tidak ada sebuah hal ya. Kita lihat yang pertama adalah untuk mengembangkan instrumen perang di dalam negeri. Jadi kita produksi sendiri gitu. Kita produksi sendiri tank, kapal selam. Kita sudah mencoba ke sana dan sedang dalam proses. Indonesia setengah memproses untuk membangun atau membuat kapal selam sendiri. Kita sudah membangun tank kerjasama dengan Turki misalnya. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan. Dan jangan lupa lagi dua hal. Kita harus mulai berpaling untuk melihat bagaimana dengan advanced technology. Jadi militer kita harus dikembangkan, didiversifikasikan ke sana. Karena kita tahu perang saat ini sudah tidak lagi melulu fisik, masih dipersiapkan juga, tapi perang untuk teknologi. Jadi kekuatan militer kita yang sudah beralih ke teknologi, kemampuan mereka untuk menguasai teknologi itu juga menjadi hal yang diperhitungkan. Berapa banyak personel Indonesia? Kita lihat 876 ribu personel ataupun pasukan militer Indonesia yang tercatat hingga saat ini. Kemudian kita punya 420 unit kapal perang, kemudian kita lihat kita memiliki 468 unit tank. Namun yang menarik yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kita sedikit sekali memiliki submarines ataupun kapal selam. Mengapa ini menurut saya menarik? Karena kita merupakan negara dengan 70% lautan, tapi kita memberikan perhatian yang sangat sedikit untuk kapal selam. Padahal pertahanan utama kita harusnya adalah di laut ya. Jadi memang menjadi sebuah filosofi yang menarik untuk kita dalami lagi. Harus ada perhatian lebih khusus ke kapal selam. Karena kapal selam dari segi pertahanan dan kedaulatan negara juga harusnya mendapatkan porsi yang tidak kalah banyak dengan pesawat tempur, kemudian juga tank. Mengingat lokasi kita, kemudian kita juga terdiri dari banyak kepulauan. Dan ada dua hal tampaknya masih dalam fase ataupun juga perayaan hari ulang tahun ke-72 Tentara Nasional Indonesia. Kita berbangga, kita menjadi salah satu yang paling ditakuti, yang paling diperhitungkan di dunia. Tapi ada dua hal sesungguhnya. Kesejahteraan alokasi anggaran yang lebih baik pasti akan menjadi motivasi untuk militer bergerak lebih cepat. Dan kemudian yang kedua adalah jangan lupa kita dengan advance technology. Itu menjadi salah satu kunci kita untuk bersaing di tengah proyeksi industrialisasi ataupun juga revolusi industri keempat yang sudah ada di depan mata. Ya, itu tadi ya kondisi militer Indonesia ya. Tadi yang dikritisi kapal selamnya cuma 2. Tapi kalau sekarang nih ini ya sebelum Nanggala tenggelam kemarin tuh 5. Jadi 2 di situ kemarin 2017 itu ya kapal Nanggala dan Cakra kalau nggak salah. Itu kan kapal selam akhir tahun 70-an ya, awal tahun 80-an itu sudah sekitar 40 tahun umurnya. Dan sekarang ya kita tinggal mempunyai 4 ya. 4 yang 3 yang baru itu kan baru beberapa tahun ini kalau nggak salah. Ya itu ya, jadi untuk mengamankan kedaulatan Indonesia terutama wilayahnya ya itu butuh anggaran yang memang sangat besar. Ya. Tentunya ada prioritas-prioritas tertentu ya. Tidak bisa menggunakan semuanya untuk militer. Gitu ya. Karena harus ada yang untuk infrastruktur, untuk pendidikan dan kegiatan yang lainnya.
Kalau semata-mata kebijakan itu misalkan kayak untuk militer, jor-joran untuk militer, coba apa yang dilihat, yang kalian lihat terkait Korea Utara. Militernya kuat, ya, tapi di dalamnya itu perekonomiannya rapuh kropos, ya. Kesejahteraan masyarakatnya nggak bagus, gapnya sangat tinggi antara masyarakat miskin dan kaya. Jadi memang ini ya harus berjalan beriringan sebenarnya. Ya. Kalau dulu kita ingat zaman-zaman kerajaan gitu ya, kalau di buku-buku sejarah gitu ya, Majapahit daerah kekuasaannya sampai ke mana, ke Siam, ke mana itu ya, Kamboja ya, dan sebagainya situ. Itu ya kekuatan militernya kan luar biasa besar. Ya. Mungkin anggaran untuk militernya juga besar sekali. Tapi nah di dalamnya ini yang kropos. Jadi kan jatuhnya Majapahit atau kerajaan-kerajaan besar lainnya tuh seringkali bukan serangan dari luar, tapi lebih kroposnya di dalam, gejolak yang ada di dalam. Ya, entah pemberontakan dan sebagainya. Pemberontakan kan terjadi karena ketidakpuasan tentunya. Ya. Nah, itu ya. Jadi militer Indonesia memang alutsistanya sudah saatnya untuk diperbarui, diremajakan. Kemarin ada rencana pembelian alutsista sebesar 1.700 triliun, luar biasa gede banget. Tapi bukan saat-saatnya ya, itu tentunya multi years ya. Ya semoga saja itu bisa terjadi ya. Dengan syarat memang pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bagus ya. Kita baru menganggarkan berapa miliar dolar untuk militer yang memang trennya dari tahun ke tahun sudah meningkat, tapi masih belum cukup untuk mengamankan wilayah Indonesia yang seluas ini. Kita kan tidak hanya satu daratan gitu ya, banyak daratan berbentuk kepulauan, daerah terbukanya, celah-celah di laut itu banyak, ya. Ya, jadi asing itu masuk Indonesia itu sebenarnya gampang, militer asing masuk Indonesia itu gampang. Nah, ini tantangannya ya. Di satu sisi butuh dana yang besar untuk pembaruan alutsista ataupun yang lainnya, infrastruktur yang lainnya, pertahanan keamanan lainnya, dan di satu sisi ya perekonomian kita ya masih belum mampu. Apalagi COVID seperti ini, waduh, kemarin pertumbuhan ekonomi yang diprediksi sekitar berapa, 7 atau 8% ya tahun ini, mungkin bisa anjlok ini karena COVID yang semakin merajalela, mungkin hanya 2-3% aja ya, banyak ada pakar yang mengatakan seperti itu. Oke, itulah kondisi militer Indonesia ya. Nah, kalau jika dikaitkan dengan wawasan Nusantara, ya, kan mahal, beli kayak gitu mahal, ya, beli pesawat tempur itu F-16 dan sebagainya, ya apalagi yang baru sekarang ini ya, F-35, FF berapa itu kan pesawat tempur itu kan mahal, satunya itu 1 triliun lebih kali. Lebih mahal lagi kapal selam itu berapa triliun itu harganya, ya karena teknologinya yang harus lebih ini ya. Jadi tadi ada tank dan sebagainya. Apakah kita mau membangun industri alutsista sendiri, ya, mengembangkannya agar kita tidak tergantung terus dengan negara lain? Ya, kita tidak bisa langsung putus dengan negara pensuplai alutsista kita, tapi perlahan demi perlahan harusnya mampu berdikari terkait ini militer. Ya, dimulai dari Pindad, terus PT LEN dan sebagainya, itu ya yang membuat ini peralatan militer. Ya.
pembuatan pesawat tempur kita kerjasama dengan mana, Korea Utara ya, Korea Selatan ya, lupa saya, Korea Selatan dan sebagainya ya. Nah, coba kalau kita tergantung ya, seperti halnya ketika Orde Baru dulu kita kan tergantung peralatan militer itu ke Amerika ya, beli F-16. Nah, ketika ada referendum Timur ya, dan saat itu pemerintah Amerika mengembargo Indonesia terkait suku cadang F-16. Nah, kayak gitu kan kelimpungan. Akhirnya dulu terus kita beli Sukhoi dari Rusia. Ya, sekarang embargonya sudah dibuka lagi, tapi kan ketergantungan terhadap satu pemasok ya, atau negara lain itu kan akan memperlemah ya kedaulatan kita. Ya. Kurang apanya sih orang pintar di Indonesia? Kurang dihargai saja, sehingga mereka banyak bekerja malah di negara lain. Ya. Dihargai dari gajinya, masuk gaji berapa? IPTN yang dulu itu BUMN yang paling bergengsi. Pekerjaan paling bergengsi di Indonesia itu ya pegawai PTN. Ya, dengan IPTN ya yang sekarang jadi PT Dirgantara itu. Nah, krisis harus dihentikan karena salah satu persyaratan IMF harus menghentikan proyek strategis nasional yang berbiaya besar. Mereka banyak yang kembali lagi ke luar negeri, ada yang malah banting setir jadi pekerjaan yang lain yang tidak sesuai dengan kompetensinya, padahal orang-orang pinter, insinyur pinter, ya sayang sekali. Ya. Oke, kita lanjut. Ini jam berapa ini? Oh ya, sebentar saya ini kan dulu ya. Masih nggak bisa gabung ya si siapa itu Runeva ya? Masih belum bisa dihubungin, Pak. Belum bisa dihubungi juga? Iya. Apa ketiduran dia? Paling nggak masuk sebentar gitu ya, biar bisa saya absen gitu, biar nggak saya ini. Coba tolong ya di ini ya, biar bisa. Oke, nanti ingatkan saya ya 15 menit sebelum berakhir ya, Sekar ya. Iya, Pak. Biar saya ini nanti 15 menit sebelum berakhir nanti saya langsung kirim ininya apa. Asas wawasan Nusantara, kepentingan yang sama. Ya. Kepentingan yang sama apa? Mewujudkan tujuan nasional. Masyarakat adil, makmur, sentosa dalam memahami wawasan Nusantara. Ya, kita berprinsip dari atas asas kepentingan yang sama. Keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan. Nah, seringkali kita mendengar sumber daya alam kita tidak bisa kita kelola dengan baik. Bahkan kita banyak dalam tanda kutip diakali oleh negara-negara pemodal yang mengelola sumber-sumber tambang di Indonesia. Seperti halnya ini ya, Freeport ya, puluhan tahun mengeruk emas di Papua, gunung jadi danau. Berapa yang dihasilkan atau yang kontribusinya terhadap Indonesia? Sangat kecil sekali, royaltinya kecil. Ya. Kok bisa seperti itu? Nah, apakah dulu nggak berpikir ya royaltinya harus gini, meskipun mereka mengeluarkan modal yang besar untuk pembangunan, tapi kan ini sumber dayanya sumber daya Indonesia, minimal ya 50-50 lah, tapi nggak 50-50 dan kecil banget ya. Apakah ada apa-apa di baliknya? Ya kamu saya kasih konsesi ini, pengelolaan ini, tambang di sana,
royalti untuk negara udah nggak apa-apa sekian, tapi fee untuk saya segini. Nah, ketika seorang pemimpin ya tidak memahami wawasan Nusantara, bahwasannya oh negara kita ini negara yang besar, masyarakatnya masih banyak yang miskin, butuh dana yang besar untuk pembangunan, untuk pemerataannya. Tegakah hanya untuk kepentingan perut, kepentingan partainya, menggadaikan negeri ini ke bangsa lain dengan harga yang murah sekali. Oke, kita lihat sejarah Freeport. Ya. Selamat datang di daerah operasi penambangan PT Freeport Indonesia di Irian Jaya. Saya Titus Pulunggono sebagai Mine Manager di PT Freeport Indonesia. Kita sekarang berada di daerah Pegunungan Jayawijaya di ketinggian sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Disinilah proses penambangan salah satu kandungan biji terbesar di dunia dimulai. Tur daerah penambangan ini akan membawa kita ke tambang bawah tanah dan tambang terbuka. Kita juga akan mengunjungi pabrik pengolah di mana biji ini diolah dan diuji kadarnya. Selanjutnya, kita akan mengikuti perjalanan konsentrat menuju pelabuhan Amamapare di mana konsentrat ini dikeringkan. Lalu dikapalkan menuju pabrik pelebur di berbagai negara. Sepanjang tur ini, Anda akan belajar banyak tentang daerah-daerah operasi penambangan PT Freeport Indonesia. Jika Anda menghendaki, Anda juga dapat kembali ke awal tur. Sekarang, marilah kita mulai perjalanan ini. Dalam suatu ekspedisi mendaki pegunungan tengah Irian Jaya yang ditutup oleh gletser, ahli geologi minyak bumi dari Belanda Sean Jack Dowsey menemukan apa yang kelak dikenal sebagai endapan tembaga terbesar di dunia yang berada di atas permukaan tanah. Namun besar sesungguhnya endapan tersebut baru diketahui pada tahun 1960 ketika Kepala Bagian Geologi perusahaan Freeport Silver Company, Forbes Wilson, mengadakan ekspedisi ke sana. Endapan tembaga Erzberg yang terletak di sekitar 12.000 kaki di atas permukaan laut mengandung lebih dari 30 juta ton tembaga kadar tinggi. Lalu, tantangan maha besar yang dihadapi pasukan pekerja perusahaan ialah membangun prasarana yang diperlukan untuk menggarap endapan nun jauh di sana. Maka mulailah sebuah tim terdiri atas pereka teknik, pekerja konstruksi, dan karyawan pembantu lainnya mengarungi kawasan yang pantang tembus berupa rawa-rawa hutan bakau dan rimba tropis dataran rendah menuju daerah pegunungan tengah di mana tembok batu menjulang tegak lurus dan ditandai suhu dingin serta diselimuti awan. Di sanalah mereka mulai membanting tulang untuk menyiapkan kawasan yang tak ramah dan jauh itu bagi apa yang menjadi pengoperasian tambang yang paling sulit di dunia. Mulai dari konstruksi fasilitas pelabuhan dekat Laut Arafura hingga ke tambang dan pabrik pengolahan di Pegunungan Jayawijaya, segala barang kebutuhan harus didatangkan dari luar dan sebuah jalan perlu dibangun di dataran rendah menuju kawasan tambang untuk mengangkut karyawan dan ribuan ton peralatan yang diperlukan untuk operasi tersebut. Pada titik mil 68 dibangun sebuah kota, Tembagapura, yang didiami oleh para karyawan dan keluarga mereka dan menjadi pusat komando bagi pengoperasian yang bagaikan bayi yang baru lahir. Pada tahun 1972, rampunglah semua pekerjaan pembangunan pabrik dan fasilitas lainnya untuk memulai penambangan. Dalam bulan Desember tahun tersebut, terjadilah pengapalan perdana konsentrat tembaga dari pelabuhan Amamapare. Dan ketika Presiden Soeharto pada tahun 1973 mengadakan kunjungan ke daerah tersebut guna meresmikan pengoperasian Erzberg, ia memproklamasikannya sebagai perintis penanaman modal asing di Indonesia. Ketika Erzberg mendekati akhir usianya,
Usaha eksplorasi dipusatkan pada pencarian endapan lainnya demi melanjutkan operasi penambangan. Dan pada tahun 1988 ditemukan apa yang disebut lapisan induk. Dengan ditemukannya grasper serta endapan-endapan bawah tanah lainnya, Freeport meningkatkan kegiatan operasinya yang mencakup suatu pusat penduduk dan perniagaan baru di dataran rendah. Kuala Kencana diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 5 Desember 1995. Menurut rencana, induk kota tersebut yang dibangun di daerah seluas 17.000 hektar menjadi pusat administrasi dan tempat kediaman PT Freeport Indonesia di dataran rendah. Kuala Kencana mencakup kawasan industri ringan, rumah kediaman, pusat perbelanjaan, fasilitas ibadah dan kesehatan, aneka ragam fasilitas rekreasi, termasuk padang golf 18 hole yang bertaraf internasional, dan direncanakan akan menjadi katalisator pembangunan ekonomi di Provinsi Irian Jaya. Ya, itu tadilah sejarah Freeport ya di akhir 60-an, di awal 70-an beroperasi ya di ketinggian sekitar 4.000 meter ya di atas permukaan laut. Dia menghasilkan konsentrat yang mengandung nggak hanya tembaga, ternyata emas. Nah, konsentrat itu tidak dimurnikan di Indonesia, tapi dimurnikan di smelter-smelter di luar negeri. Ya, sehingga Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah. Ya. Oleh karena itu, Undang-Undang Minerba yang rilis sekitar tahun berapa ya, 2014 atau berapa itu ya, saya agak lupa itu. Itu mewajibkan perusahaan tambang semacam Freeport ini ya, ini membangun smelter pemurnian di Indonesia ya, agar kita mendapatkan added value ya, nilai tambah di situ. Smelter itu bangunnya mahal ya, triliunan, berapa triliun itu, mungkin lebih dari 10 triliun itu untuk membangun smelter itu. Sehingga mereka juga agak keberatan, tapi ya kalau nggak seperti itu kita cuma dapat apa gitu ya. Jadi tanah benar-benar tanah itu dikirim keluar negeri untuk di ini ya, tanah yang jadi diserbuk, dibuat serbuk gitu ya, itu dikirim ke luar negeri dengan kapal-kapal itu ya di smelter-smelter di luar negeri. Nah, ini Freeport sudah dibeli Indonesia juga sebagian sahamnya. Sepertinya Indonesia sudah menguasai 51% saham ya melalui Inalum ya. Tapi kemarin banyak pro kontra juga, apakah kita membeli Freeport itu terlalu mahal? Padahal mungkin cadangan emasnya sudah semakin sedikit. Nah, ada pro dan kontra seperti itu ya. Tentunya pemerintah sudah ada pertimbangan tertentu lah ya. Ya semoga saja bukan itu keputusan yang tepat ya untuk membeli Freeport, semoga saja. Ya, itulah Freeport ya. Arah pandang wawasan Nusantara ke dalam dan keluar. Kita memandang Nusantara ini tidak hanya keluar saja, tapi ke dalam. Ini tadi loh, keutuhan sebagai sebuah bangsa. Kalau keluar itu lebih keutuhan sebagai sebuah negara, kedaulatan wilayah. Kalau ke dalam ini sebagai sebuah bangsa. Ya, sebagai sebuah bangsa untuk mencegah sedini mungkin faktor-faktor disintegrasi bangsa. Kenapa sih muncul separatisme? Oh, karena ada kemiskinan, pembangunan yang tidak merata atau ketidakpuasan. Loh, tapi kan sudah diberikan yang anggaran yang besar untuk mereka. Kok nggak sampai di masyarakat bawah sehingga menganggap pemerintah pusat nggak benar. Nah, ada apa ini? Nah, dicari sebenarnya harusnya latar belakangnya. Bocornya di mana, diselewengkan oleh siapa. Karena bahaya, separatisme seperti ini kan bahaya. Jangan sampai mereka merasa bukan bangsa Indonesia. Saudara-saudara kita misalkan di Papua merasa tidak satu bangsa dengan bangsa Indonesia. Jangan sampai seperti itu. Kita satu bangsa. Ya. Itu, sedini mungkin mengatasi faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa. Keluar, mengamankan kepentingan nasional dalam kehidupan internasional. Melalui proses diplomasi, negosiasi, dan sebagainya dengan negara lain.
ya. Jadi kemarin juga ada sempat di kita di ban ya untuk sawit ya, produk sawit karena dianggap tidak ramah lingkungan. Ya. Di satu sisi kita menduga Uni Eropa melindungi ini bersikap tidak adil dan berpihak pada industri minyak canola ataupun minyak dari biji matahari dan sebagainya. Yang justru kalau hitung-hitungannya per hektar itu yang per hektarnya itu yang paling produktif adalah dari sawit untuk menghasilkan minyak. Ya. Jadi kan kalau per hektarnya cuma sedikit menghasilkan minyak, itu kan berarti ada ongkos yang lebih besar, yang entah itu energi dan sebagainya yang harus diinputkan untuk menghasilkan minyak itu. Ya, itu kan sama saja nggak ramah lingkungan. Mereka menganggap perkebunan sawit kita itu tidak dikelola dengan ramah lingkungan, membakar lahan dan sebagainya, pencemaran lingkungan. Ya. Padahal kita Indonesia sudah pemerintah juga sudah berupaya untuk menegakkan ini ya sanksi pada perusahaan-perusahaan pembakar lahan. Tapi memang paling efisien, paling murah dan efektif untuk membuka lahan sawit itu memang dengan membakar lahan gambut. Karena kalau dengan manual juga akan lebih mahal biayanya, ya. Treatmentnya lebih susah dan lebih lama waktunya. Kalau membakar itu cepat ya, bres gitu pas musim kemarau. Jadi tanahnya bisa jadi lebih subur karena tanah yang asam itu kena abu jadi lebih basah, lebih netral. Tapi ya kalau kayak gitu bakar itu kan bahaya untuk anak kecil, untuk orang lansia, bisa ini ISPA, ya menghambat penerbangan, menghambat transportasi darat, laut, udara, itu dampaknya luar biasa lebih besar daripada dampak ekonomi yang dihasilkan oleh perkebunan sawit itu. Nah, kalaupun pembukaan lahan ya sekarang ini lebih diharuskan nggak boleh membakar lahan, pembukaan secara manual. Kalaupun biayanya besar itu sudah resiko dari bisnis itu kan nanti akan menghasilkan nominal yang luar biasa dari bisnis sawit itu. Dan kita juga nggak mau diam aja dituduh merusak lingkungan seperti itu. Dan kita memainkan posisi juga akan menghambat atau tidak mengekspor nikel atau apa kita ke Uni Eropa. Ya, mereka kelabakan juga. Jadi diplomasi negosiasi itu dimainkan di situ untuk mengamankan kepentingan nasional. Seperti halnya sekarang ini isunya tuh malah nggak globalisasi, malah ke proteksionisme. Masing-masing negara mengamankan kepentingan nasional. Ya seperti halnya trade war antara Cina dan Amerika. Itu kan Amerika pengen memproteksi ya negaranya, industri di dalamnya. Ya kalau nggak diproteksi, wah kalah bersaing dengan ini ya. Semua perusahaan Amerika multinasional buka pabrik di Cina. Lah, warga negara Amerika mau kerja apa kayak gitu, Apple di sana ya dan sebagainya di sana di Cina. Ya. Di satu sisi malah memberikan pekerjaan pada warga negara lain, di satu sisi ya negaranya sendiri yang punya modal malah masyarakatnya banyak yang jadi pengangguran. Karena perusahaan multinasional itu kan intinya kan dia pengen mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dia nggak peduli nasionalisme dan sebagainya itu nggak peduli. Ya, yang penting bisnis sebesar-besarnya, keuntungan sebesar-besarnya. Ini ada video protes Indonesia terkait intervensi Cina yang melakukan konfrontasi dengan kapal patroli Indonesia di wilayah perairan Natuna dalam rangka mereka melindungi nelayan-nelayan pencuri ikan dari Cina ya. Pemerintah Indonesia akan membawa insiden gangguan kapal patroli Cina di kawasan perairan Natuna ke pengadilan internasional. Kapal patroli Cina dituding mengganggu proses penangkapan kapal pencuri ikan oleh Satgas Anti Pencurian Ikan.
Insiden itu terjadi Sabtu kemarin di kawasan perairan Natuna. Dengan action yang terjadi di hari kemarin itu, kita merasa seperti diinterupsi dan disabotase effort dan kerja kita bertahun-tahun untuk promoting peace di wilayah Southern China Sea. Tapi persoalannya kalau mereka tetap insisting, ya susah ya. Kita akan bawa ke tribunal. Hal ini sebagai respon dari pemerintah Cina yang berkukuh menolak tudingan pemerintah Indonesia. Pemerintah Cina berdalih tidak ada pelanggaran batas teritorial dan kedaulatan laut dalam insiden Sabtu kemarin. 你提到的这个事发的海域是中国的传统渔场，中国的渔船呢是在这个区域进行正常的生产作业。3月19日，中国的有关渔船被印尼武装船只袭扰之后，中国海警船前往支援，并没有进入印尼的领海。中方呢也已经在第一时间要求印尼方面立即释放被扣押的中国渔民，并且呢保障他们的人身安全。 Sebelumnya Sabtu 19 Maret terjadi insiden di kawasan perairan Natuna. Kapal patroli Cina menabrak kapal nelayan yang tengah ditangkap oleh Satgas Anti Pencurian Ikan. Kapal nelayan itu ditangkap karena mencuri ikan di perairan Indonesia. Tak hanya mengganggu, kapal patroli Cina juga dituding mengintimidasi Satgas Anti Pencurian Ikan. Atas insiden itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan nota keberatan dan meminta pemerintah Cina menjelaskan lewat jalur diplomatik. Pemerintah juga menekankan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang berkepentingan dan berkonflik tentang klaim wilayah Laut Cina Selatan. Insiden antara kapal patroli Cina dan kapal Indonesia sebelumnya pernah terjadi di tahun 2013. Saat itu kapal patroli Cina mengancam kapal Indonesia yang tengah menangkap pencuri ikan di perairan Indonesia. Kapal patroli Cina meminta nelayan dan kapal pencuri ikan berbendera Cina itu dibebaskan. Ya itu tadi ya, intervensi Cina. Itu di Laut Cina Selatan yang sekarang kita sebut Laut Natuna Utara ya. Jauh banget mereka sampai ke situ ya. Dan mereka melindungi kapal nelayan mereka yang masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan kapal patroli kita kalah canggih dengan kapal patroli mereka. Ya, itulah sebabnya kita butuh banyak kapal patroli yang lebih ini ya untuk mengamankan perairan Indonesia. Ya Cina itu ya kalau negara besar ya seperti itu ya, menganggap batas-batas wilayah negara lain itu tidak terlalu dipedulikan. Ya, mereka menganggap punya 9 dash line ya Cina itu ya, zona tangkap tradisional. Ya, zona tangkap tradisional nggak dikenal itu dalam UNCLOS. Itu ini ya apa? Nggak benar gitu. Ya, tapi ya biasalah negara gede itu ya melanggar batas-batas wilayah negara lain yang lebih kecil itu ya ini ya. Dan negara yang dilanggar lebih kecil ya nggak bisa apa-apa juga kalau selain menyampaikan protes ya, karena ya dari sisi militer, dari sisi ini juga kalah jauh. Gitu ya. Apalagi kalau di sini Cina itu sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia yang menggelontorkan utang yang banyak ya. Apalagi ini ketika Covid ini memberikan ini ya vaksin dalam jumlah yang besar juga. Nah, semakin tidak berkutik jika Cina ini seperti itu yang dilakukan melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Oke. Nah, ini yang di Ranai kita menegaskan bahwa ini adalah teritori kita. Tapi ya ini dari sisi sudut pandang Al Jazeera ya. Kita coba ya. Indonesia's military in action in the South China Sea. During the exercise, F-16 fighter jets recently bought from the US bombed targets around the Natuna Islands. Although China recognizes Indonesia's sovereignty over the islands, it says both countries have overlapping claims over surrounding waters. President Joko Widodo is sending a clear message to China. This is our territory. There's no dispute, no claim. This is our land. People live here. We have 169,000 people who live here. It's clear this is our territory. Natuna Islands have long been neglected by Jakarta, but after Chinese fishing vessels were caught in Indonesia's exclusive economic zone, the government decided to strengthen its military presence. During one incident, a Chinese Coast Guard vessel rammed an Indonesian Navy ship
not far from Natuna shore. China says it has every right to fish in what it calls its traditional fishing grounds, but the arbitration court in The Hague has ruled against those claims. Despite the show of force, Indonesia is trying to maintain a delicate balance, defending its territorial rights here at the Natuna Islands at the South China Sea, but at the same time trying not to confront China, a major investor, too much. Indonesia depends on money from China for its much-needed infrastructure development. Economic interests that have divided ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations, on how to solve the South China Sea dispute. Both ASEAN and China are keen to communicate to make sure that the situation in the South China Sea is stable and peaceful. Analysts warn that Indonesia's military buildup in Natuna won't help decrease tensions in the South China Sea. Our countries are still developing. It's impossible for us to balance China's military power. What we should focus on is strengthening the unity and political power of ASEAN. Indonesia plans to build air, naval and army bases on Natuna in the next 2 years. And the government says exercises like these will continue. Step Fasten, Al Jazeera, Ranai, Natuna Islands. Ya, itu tadi ya. Jadi dari sisi media asing, Al Jazeera menyoroti bahwa Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain juga karena dia tergantung dengan dana utangan Cina untuk membiayai berbagai infrastruktur di Indonesia. Jadi ya cuma menyatakan protes saja. Gitu ya. Ya itulah ketika kita banyak berhutang dengan negara lain, ya apalagi tergantung pada salah satu negara saja, itu bisa mengurangi kedaulatan kita ketika mau mengambil sebuah kebijakan, keputusan. Ya. Jadi memang kalau utang kepada negara-negara lain nggak boleh cuma pada satu negara, harus ada ke negara-negara yang lainnya juga ya biar ini bisa mengimbangi ya. Apalagi pada negara yang mungkin berbeda ininya ya. Oke, itu ya kondisi ini ya kita ya. Kedudukan fungsi tujuan wawasan Nusantara menjadi landasan visional, visi ke depan. Ya, visi tentunya ke depan ya, rencana ke depan, garis besarnya, ruang rencana besarnya. Ya, itu berdasarkan pemahaman kita terkait wawasan Nusantara. Ya, dilandasi seperti itu. Pemahaman yang menyeluruh terkait negeri ini. Ya, tantangannya seperti apa, potensinya seperti apa, ancamannya seperti apa. Sebagai pedoman motivasi rambu-rambu dalam menentukan kebijakan dan keputusan. Ya. Sehingga harapannya ketika kita memahami negeri ini dengan baik, dengan menyeluruh, kita akan lebih mencintai negeri ini sehingga meningkatkan nasionalisme kita. Tujuannya ini mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Sasaran implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah ini kalau dikupas satu-satu bisa lama ini. Coba kita ke politik misalkan. Politik, ya kalau para politikus, pejabat, ya memahami dengan benar wawasan Nusantara. Ya. Tadi tujuannya mencapai tujuan nasional, masyarakat adil, makmur, sentosa, berdaulat. Ya. Kalau membahas sesuatu peraturan perundangan, ya tentunya mereka, ya ketika memahami wawasan Nusantara tidak akan mementingkan atau mementingkan ego pribadinya, ego kepartaiannya sendiri daripada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Berpartai ya itu kan cuma beda cara. Ya. Politik kan intinya untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Tercapainya ke masyarakat adil, makmur, sentosa bisa lebih cepat. Nah, kalau tahu tujuannya politik itu dengan yang sebenarnya itu seperti itu, bukan tujuannya untuk membesarkan partai,
masuk ke kekuasaan dan sebagainya. Ya, tentunya mereka akan berpikir 1000 kali lipat jika akan membuat sebuah keputusan kebijakan, peraturan perundangan, ya, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau berbeda-beda caranya tapi tujuannya sama, ya, tentunya kalaupun memang cara yang misalkan anggota partai yang lain itu lebih bagus atau lebih efektif untuk kondisi yang seperti ini, ya legowo gitu, nggak memaksakan. Kalau memaksakan nanti jadinya win-win solution. Win-win solutionnya itu kayak politik dagang sapi, kamu dapat untung ini, saya dapat untung ini, masyarakat dapat ampasnya. Kalau seperti itu, nah, gimana? Nah, itu juga ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Ya. Perlu pemahaman yang komplit, menyeluruh. Ya. Tantangan implementasi wawasan Nusantara, pemberdayaan masyarakat, dunia tanpa batas, era baru kapitalisme. Pemberdayaan masyarakat, nah, buru-buru ngurusi wawasan Nusantara, memahami wawasan Nusantara. Untuk urusan perut aja masih belum kenyang, kelimpungan. Nah ini, jadi memberdayakan masyarakat secara ekonominya dulu, baru bicara yang lebih luas. Ya, masalah-masalah di perbatasan itu, ya terpencil itu, ya, agar mereka tidak menggadaikan negeri ini kepada negeri tetangga. Ya dulu kan ada yang ironis itu ya, cukong-cukong kayu di Malaysia membayar warga negara Indonesia di perbatasan untuk menebang kayu di wilayah kita dan memasukkan ke Malaysia. Itu kan ironis. Karena apa? Mereka terpaksa, ya, mungkin merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah atau sulit mengakses, ya, mendapatkan akses perekonomian. Akhirnya ya terpaksa seperti itu. Ya jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu sekarang daerah perbatasan ini dibangun, ya, cukup pesat agar kegiatan perekonomian tumbuh di sana, masyarakatnya bisa mendapatkan perhatian, merasa mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, ya, sehingga mereka rasa nasionalisme mereka akan lebih tinggi. Dunia tanpa batas, globalisasi seakan-akan menghapuskan batas-batas administratif antar negara. Ya, kita bisa bekerja dimanapun di berbagai belahan dunia. Ya, kita bisa di-hire oleh perusahaan-perusahaan multinasional meskipun kita tetap di Indonesia. Ya, kalau kamu punya kemampuan yang luar biasa, ya, entah itu apa itu macam-macam ya, ada yang pembuat apa itu kayak semacam karikatur atau apa itu untuk animasi, nah itu bisa di-hire oleh Walt Disney atau mana itu ya, tetap kerja di sini ya, itu banyak tantangannya sendiri. Bahkan akuntan kamu bisa di-hire oleh ini ya dengan biaya yang lebih rendah ya, perusahaan-perusahaan multinasional itu. Era baru kapitalisme ini lebih ke nanti ada mobile apps ekonomi. Ya, ini banyak ini ceritanya. Bagaimana kapitalisme sudah membius ya. Di satu sisi memudahkan kehidupan kita, di satu sisi lain ada ekses negatifnya. Ada yang sudah baca buku The World is Flat, ini buku sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi masih relevan lah dengan keadaan kita saat ini. Bagus itu kalau kalian mau baca atau karangan Thomas L. Friedman, salah satu pemenang Pulitzer Awards, ya. Itu Nobelnya bagi para penulis ya. Ini apa The New York Times ya, dia penulis di The New York Times. Oke, ini sudah jam 9.04. Saya ini ya nggak bisa dihubungi tetap ini si Runeva. Nggak bisa. Masih belum bisa dihubungin, Pak. Di telepon juga masih belum diangkat. Tapi nyambung. Iya. Nyambung tapi nggak bisa diangkat. Oke, berarti jadi kalau saya tidak absen nggak masalah ini ya. Paling enggak karena kalau saya
nggak hadir, saya absen, kecuali ada hal-hal yang mendesak gitu, ya itu nggak masalah saya absen. Tapi karena ini nggak ada keterangan sama sekali, nggak ada kabar sama sekali, ya mohon maaf terpaksa saya ini ya. Oke, saya ini dulu sebelum ketutup ininya kelasnya. Berarti Runeva ya yang nggak hadir ya. Runeva saja ya, Sekar ya. Iya, Pak. Oke, baik. Oke. Nah, di sini ada video You love capitalism. Really? terkait kapitalisme. Mengapa sih kapitalisme ini sangat berhasil? Nah, coba kita lihat mengapa bisa demikian ya. Do. And you can't stand big government. Really, you can't. Don't believe me? Then I'll just have to prove it to you. Do you use an iPhone, Android, MacBook, PC? Read on a Kindle? Watch TV and movies on Netflix? Videos on YouTube? Shop on Amazon? Listen to Spotify? Search on Google? Send money on Venmo? Grab a ride with Uber? Drive with Waze? Book a room with Airbnb? Are you on Facebook or Instagram or Snapchat? You probably use many, if not all of these things. And if you're like me, you love them. In today's world, they're practically necessities. Where do you think they came from? From entrepreneurs with great ideas and the freedom to test them in the marketplace. That is what is known as capitalism. Now consider some other things you probably use. Have you been to the DMV? Gone through airport security? Mailed a package at the post office? Called the IRS customer service line? Or called any government office for that matter? What's different? Why is going to the Apple Store so fun, but going to the DMV so painful? Because one has nothing to do with government, and one is the government. One needs to satisfy its customers to survive and grow. One doesn't. The purpose of government is not to create products, and we don't expect it to. But if you thought about it for a few moments, you'd realize you don't want the government involved in just about anything private business can do. That's because profit-motivated individuals have to work to please their customers. You, government agencies, don't have to please anyone. Call that IRS service line if you doubt me. Can you imagine if Steve Jobs had to seek government approval for every new design of the iPhone? We'd have been lucky to get to the iPhone 3G. Look at Uber. Just a few years ago, summoning a private driver in a few minutes who would take you where you wanted to go was truly a service available only to the wealthiest people. But now, thanks to capitalism, private rides are an affordable option for ordinary people all over the world. Until Uber came around, if it started to rain in, say, Manhattan, and you wanted to grab a cab, good luck. Too many rain-drenched people and too few cabs. Uber had a better idea. Rain falls, demand for rides spikes. Raise prices to incentivize more Uber drivers to hit the road. Ride in the rain problem solved. Airbnb is another example. Only a few years ago, if you were going on vacation with your friends or family, hotels were just about your only option. But hotels are expensive and often don't provide all that much in terms of space, amenities, or interesting neighborhoods. If you wanted to, say, find out if individual homeowners were making their homes or apartments available for a few nights, you'd have to scour internet postings. But then Airbnb came along, giving anyone with a computer or smartphone access to over 2 million homes in 190 countries. You can find places with hot tubs and pools, or if you're on a tighter budget, you can rent a room, or even just a couch. Government never could have done this. What motivation would it have? How would it even know we wanted services like Uber or Airbnb? We didn't know it until risk-taking entrepreneurs made it possible. Thanks to capitalism. And no thanks to government, which more often than not just gets in the way. Why?
because the government's knee-jerk reaction is to regulate and control everything it can regulate and control. Otherwise, what would be the purpose of many government agencies? Oke, sudah ada alarm ya, mungkin kita lanjutkan minggu depan ya. Menarik ini sebenarnya, kenapa sih sisi kapitalisme ini cukup berhasil ya, cukup berhasil, dan nanti apa sih sebenarnya dampaknya di balik keberhasilan itu? Tentunya ada dampak negatifnya juga. Ya, kita bahas mungkin minggu depan. Ya, terima kasih atas perhatian kalian selama 1,5 jam ini ya. Sampai jumpa pekan depan ya. Nanti siangan lah ya saya kasih nilainya ke Sekar ya, nilai kalian ya. Oke, ini stop share ya. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan ya. Jaga kesehatan diri kalian ya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.